seperti saya, yaitu jaket kuning ya, jaket kuning meresahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di malam hari ini kita biasa akan sharing dan share informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan CPMI, calon pekerja migran Indonesia yang ada di rumah yang akan berangkat ke Korea Selatan, yang lagi proses, yang lagi belajar dan ingin mengetahui informasi-informasi tentang bagaimana prosesnya. Nanti kita akan sharing di sini. Nah, di sini saya sedang bersama teman kita yang baru yang pernah saya videokan kemarin. Ini ada informasi yang sangat penting sekali dan banyak sekali teman-teman yang menanyakan tentang apakah bisa kita proses Korea sambil bekerja. Nah, ini ada temen nih, kebetulan dia pernah seperti itu, yaitu pernah belajar sambil bekerja. Yuk kita kenalan dulu. Siapa mas namanya mas? Ulum mas. Ini namanya Ulum. Asal Jember mas. Asalnya Jember. Nama aslinya tuh Muhammad Ulum Maulana mas. Muhammad Ulum Maulana, panggilannya Ulum. Ini beliau baru datang ya guys, ya baru sekitar 2 bulan kurang ya. Iya 2 bulan kurang mas. Nah, baru 2 bulan kurang. Ya, seperti saya, yaitu jaket kuning ya, jaket kuning meresahkan. Kenapa sih jaket kuning itu kebanyakan di media-media itu mengatakan meresahkan apa-apa gini yang negatif-negatif itu ya, karena memang kebanyakan ya, yang gak kebanyakan, soalnya saya juga jaket kuning ya, kebanyakan itu mentah, nggak siap mental karena mungkin ya masih muda-muda dan baru lulus sekolah gitu ya, lulus SMA dan langsung ke sini, jadi belum ada pengalaman di rumah udah kerja atau udah berwirausaha, jadi kan mereka belum pernah ada pengalaman lah, makanya mereka kebanyakan kaget gitu. Nah, langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan Mas Ulum dari Jember ya guys. Dia dari Jember, LPK-nya tidak akan saya sebutkan karena di sini kita nggak berpromosi ya guys. Langsung saja, Mas Ulum ini udah berapa bulan pastinya di Korea? 2 bulan, 1 bulan 3 mingguan. 1 bulan 3 minggu, 1 bulan 3 minggu ya. Ini tanggal 20 Januari, Maret, April, Mei ya, Mei 20 Mei 2023. Pas 1 bulan 3 minggu beliau ada di sini. Nah, pas kebetulan saya pernah berbincang-bincang dengan beliau ya, dia katanya prosesnya itu pernah ada proses yang banyak teman-teman ini menanyakan, yaitu proses belajar sambil bekerja ya. Kita akan tanyakan lagi, dulu bekerja di mana mas, di Indonesia nya? Di pabrik susu. Pabrik? Sebelumnya pabrik susu. Susu apa? Bendera? Videoran Smart. Videoran Smart. Oh, Videoran Smart. Ya, itu pabriknya di mana? Pabriknya banyak sih mas. Sekarang ada di Surabaya, ada di Mojokerto juga ada. Oh, berarti banyak cabang gitu ya, banyak cabang. Banyak. Itu udah sampean di mana, di tempatkannya di mana? Di Mojokerto mas. Di Mojokerto, Jawa Timur ya? Jawa Timur betul. Berarti aslinya sampean aslinya Jember. Jember asli Itu Jember. berapa kilo dari rumah? Kalau kilo sih kemungkinan 100-an lah mas. Berapa jam lah dari Kalau rumah? jamnya itu
4 jam lah kalau naik sepeda motor. Jam kalau naik sepeda motor. Berarti sampean laju apa ngekos di Kos deket-deket pabrik deket- gitu deket ya? pabrik. Berarti sampean dulu pernah kerja di pabrik berarti ya? Pabrik, iya. Pabrik susu, Vidoran Smart itu termasuk pabrik yang familiar ya guys, familiar, banyak beredaran di toko-toko di kisaran desa-desa juga masuk ya, itu udah terkenal lah. Terkenal. Berarti enggak acak-acak, itu pabrik besar. Nah, kenapa sampean kok terus kepengen ke Korea? Berarti kan habis dari Vidoran Smart itu langsung belajar Sebelumnya itu di itu Mas, Pulau Mahoni. Pulau Mahoni. PT Pulau Mahoni, iya, sebagai itu tapi saya di mallnya, di mall. Itu sebelum di pabrik Vidoran Smart itu di Iya, mall. di mall. Jadi apa? Sebagai bisa dibilang itu general service gitu. General service. Iya. Berarti Kayak hampir mirip kayak ketuanya cleaning, kayak ketuanya cleaning service gitu. Iya, bisa dibilang gitu sih. Berarti kerjanya apa? Mengetuai cleaning service gitu, apa gimana? Enggak Mas, kayak apa ya, bersihin counternya. Bersihin counter apa? Counter di mall itu ada counter, banyak counter. Counter itu. Saya itu di counter make up-nya. Oh gitu. Nah, berapa tahun itu di mall? 2,5 tahun. 2 tahun setengah. Mulai 2018. Terus habis itu Awal. keluar. 2020 itu keluar, berhenti ikut LPK. Hmm. Berarti katanya Vidoran Smart itu kapan Itu sebelum? Setelahnya itu apa, kerja di setelahnya itu loh Mas, setelahnya Di mall. di mall, setelah setelah sekolah kerja di Vidoran Smart. Smart. Nah, berarti pertama di general service di mall itu 2 tahun setengah, terus kepikiran mau ke luar negeri. Nah, terus daftar ke LPK. Iya. Belajar di LPK dari tahun 2020 berarti sampai 2021 itu masih sambil kerja di mall berhenti itu. 9 bulan itu berhenti. Mas. 9 bulan berhenti itu, fokus buat fokus untuk Korea. belajar bahasa Korea itu. Selama 9 bulan itu langsung ada ujian lulus gitu apa gimana? Oh, nggak ada Mas, itu kan masih corona. Masih ada coronanya tahun 2020 nggak ada ya? Nggak ada ujian sama sekali. Jadi belajar selama 9 bulan nggak ada ujian, terus gimana itu sampean? Itu terus ada temen nawarin pekerjaan, terus Mungkin karena terkatung-katung gitu ya. Betul. Terkatung-katung, kita lagi belajar tapi butuh biaya, terus betul. kita kepikiran biaya, ya ada teman yang nawarin pekerjaan, apalagi di pabrik yang bonafit gitu ya, yang bagus di Vidoran Smart itu. Maka keluar dari LPK apa masih ikut LPK? Ikut LPK. Masih ikut LPK. Belajar online. Belajar online. Online. Belajarnya berarti sambil kerja di Vidoran Smart, sambil belajar online. Betul. Berarti LPK-nya ada belajar online juga. Belajar online. Ada tryout gitu Mas. Setiap harinya itu ada. Iya. Iya. Selama berapa bulan itu? Itu baru Saya sambil makan ya guys. Itu Mas, berapa bulan ya, baru ada validasi itu, kalau lupa bulannya itu Mas. Validasi? Iya, validasi. Itu udah lulus? Nunggu validasi itu loh Mas, untuk dapat nomor itu loh, yang di Semarang buat ujian. Itu sekitaran itu kalau nggak salah, aku udah kerja itu 1 tahun kalau nggak salah itu Mas, hampir 1 tahun. Itu kerja di Vidoran Smart 1 tahun sambil belajar hampir 1 tahun. Jadi total kalau
sambil di Korea itu ya hampir 2 tahun sambil Kita tolong karena ada corona itu bisa belajar iya online ya. Gitu. Jadi sambil sambil belajar, sambil bekerja itu terganggu nggak bekerja dan sedikit terganggu gitu Mas. terganggu ya. Karena Tapi bisa membagi waktu bisa. Alhamdulillah bisa. Ya itu kayak belajar bahasa Korea tuh jam berapa sampai jam berapa kan? Kita kan lagi Biasanya kerja itu gitu. istirahat pas istirahat pas kerja terus pulang nyempetin Itu maksudnya kita kerja sambil nonton HP itu bisa. bisa Mas. Boleh Setelah gitu. bukan setelah istirahat gitu loh Mas. Istirahat gitu, pas istirahat kita lihat HP sambil ngerjain tryout kayak gitu. Tapi agak terganggu pastinya ya. Ya pasti itu kan. Terus berarti pertama 9 bulan itu belajar fokus nggak bekerja, terus 1 tahunnya Kita belajar sambil bekerja. Iya. Berarti kan 1 tahun 9 bulan. Habis itu ada ujian. Ada ujian. Tahun berapa ujian itu? Itu 2021 nggak salah. 2021 betul. 2022 Mas, 2022. Lulusnya itu September ingatku Mas. Lulus Tapi September. kalau berarti 4 bulanan. Sekitar 4 bulanan. 4 bulan. Sebelum 4 September itu. Ya. Oke, bentar tunggu dulu. Dilanjut tadi dari sekolah terus fokus sekolah terus sekolah sambil bekerja terus ada ujian di bulan pokoknya lulusnya bulan September 2022. 2002 ya 2002 Iya 2022 kan ini kan 2023 berarti September 2022. Betul September Pengumuman kelulusan itu ya sekali ujian nanti. ya sekali ujian. 1 kali ujian langsung lulus ya. Berarti Dari kan tanggal 23 ingatku ini. berarti kan itu termasuk bagus sambil walaupun sambil bekerja gitu kan. Itu gimana belajar ya sampean? Kok bisa langsung bisa lulus? Biasanya kan kalau sambil bekerja kan bercabang-cabang gitu kan ya, pikirannya. Karena ya kalau kayak gitu saya pasti sih Mas ya. Tapi Tipsnya belajarnya gimana kok bisa kayak gitu? Sampean. jadi belajarnya itu ya yang penting itu sungguh-sungguh aja Mas. Kosakata itu diperbanyakin. Habis itu untuk mendengar seperti degi itu harus gitu. Itu pasti bisa Mas. Metodenya sampean gimana loh? Kalau gitu kan kayaknya umum gitu. Apa sampean caranya belajarnya biasanya itu kalau dicatat itu tembok atau gimana gitu? Biasanya kan kayak gitu. Biasa itu Mas. Kalau saya tuh dengerin itu biasanya kan kalau tryout itu kan bisa diulang-ulang lah. Nah, itu didengerin tryoutnya itu Sampean punya filenya. Biasanya tuh kalau LPK itu ada, kalau tryout itu pasti ada Mas. Sampean punya filenya enggak? Biar bisa setiap hari dengerin gitu. Nggak punya? Di YouTube ada biasanya. Di YouTube. Sama biasanya dari YouTube juga. YouTube juga, ya. Cuman lebih kebanyakan sih dari tryout dari yang dikasih LPK. Jadi sampean yakin waktu itu yakin lulus gitu? Ya yakin. Apa enggak? Apa kayaknya enggak lulus kayaknya. Yakin sih Mas, yakin ya. Karena doa orang tua sih Mas ya. Orang tua juga berarti ya. Dia meyakini faktor spiritualnya ya guys ya. Tuh ada doa orang tua juga. Berarti sebelum mau ujian minta doa restu gitu. Betul. Ada minta-minta sama kiai sama ustadz gitu enggak? Doa sih Mas, lebih ke doa. Minta doa. Itu juga ya guys. Ada spiritual yang perlu kita bawa juga. Ke orang yang terdekat juga. Soalnya saya juga pernah cerita sama pernah
tanya-tanya sama teman-teman gitu kan, ada yang katanya ya alhamdulillah saya kayaknya nggak lulus, tapi saya yakinnya karena saya setiap malam itu tahajudan kayak gitu. Betul, heeh. Dan ada yang itu kan faktor spiritual juga sangat mendukung ya guys. Untuk mental sih mas, yang penting Mental. mentalnya jangan Hanya down waktu. kalau pas Apa ujian. ujian. Heeh. Doanya gimana? Biasanya itu canggung. Canggung. Karena Banyak pesertanya gitu. iya banyak pesertanya, betul. Pesertanya, terus yang jaga juga dipastikan orang Koreanya langsung. Gitu. Di mentalnya Jadi, itulah, mentalnya ngepar gitulah ya. Iya, Ya. canggung. Gitu. Waktu itu masih ingat nggak nilainya berapa? Masih ingat mas. Berapa? Pas itu yang diambil kan salah 4. Salah 4. Dan saya juga salah 4. Poinnya itu 180. Sampai termasuknya sangat itu ya, sangat riskan ya. Sangat tipis sekali. Tipis berarti. Salah 4. Salah 4. Poinnya harus salah 4. Kalau di atas salah 4 udah lulus gitu. Iya. Berarti standarnya tinggi ya. Standarnya tinggi. Iya. Kalau sekarang sih banyak ya mas. Salahnya. Bagus. Nah ini untuk teman-teman yang sedang bekerja ya, terus mau ke Korea ya, kalau bisa masih tetap aja bekerja. Soalnya kan kita perlu juga kehidupan, perlu biaya gitu ya, apalagi yang sudah berkeluarga. Ya kita tetap aja bekerja, tapi kita bisa membagi waktu ya. Seperti kayak tadi ya, cara membagi waktunya seperti itu, sebisa mungkin ya kita cari waktu yang lenggang untuk belajar dan mengurangi apa guyon-guyon sama temen-temennya dulu, mengurangi lah yang biasanya suka hura-hura, suka main kesana main kesini, dikurangi dulu. Yang penting kita ada tujuan untuk bisa lulus dulu. Kalau udah lulus terserah nanti mau bersenang-senang, mau sampai nggak kenal wayah, nggak kenal waktu, terserah. Tapi kalau sekarang jenengan yang lagi proses untuk ke Korea, yang lagi bekerja juga, teruskan bekerja sambil belajar, karena ternyata ada contohnya yang belajar sambil bekerja ternyata bisa lulus. Cuma 1 kali ujian langsung lulus guys, coba bayangin ya teman-teman. Itu aja, terima kasih Mas Ulum informasinya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman CPMI yang di sana yang sedang proses untuk bekerja di Korea Selatan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Annyeonghaseyo. Ini kita lagi di Seiyu. Tuh ada loto. Siapa yang suka loto nih? Loto, tahu kan loto? Loto. Proto.